Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Rahma Saragi dengan NIM 2522068. Saya mahasiswa baru UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, saya mendapatkan tugas dari dosen saya dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan oleh Ibu Radiatul Husni SPDM. Nah, tugasnya itu adalah mereview sebuah buku dan menjelaskan materi yang menurut saya menarik dari dalam buku ini. Nah, buku yang saya ambil kali ini adalah dengan judul Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan seperti ini oleh Hasbullah edisi revisi tahun terbit 2012. Nah, di dalam daftar isi terdapat beberapa bab, yaitu bab pertama itu membahas tentang pengertian dan faktor pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi dan peran lembaga pendidikan. Yang ketiga itu konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya. Bab keempat, peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan, dan bab kelima, pengaruh timbal balik antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bab keenam adalah sistem pendidikan nasional. Bab ketujuh, pendidikan agama Islam. Bab kedelapan, inovasi pendidikan. Bab kesembilan, demokrasi pendidikan, dan bab terakhir adalah tokoh-tokoh pendidikan. Nah, yang menarik di buku ini saya melihat itu adalah di beberapa judul, yaitu yang pertama adalah tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan di Indonesia sesungguhnya yang kita laksanakan sekarang ini tidaklah semata-mata langsung ada gitu, tidak. Itu semua tidak terlepas dari usaha-usaha para tokoh pendidikan terdahulu tanpa mengenal lelah untuk memperjuangkan pendidikan di Indonesia ini. Nah, salah satunya yaitu adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara. Beliau memperjuangkan emansipasi wanita, yakni suatu upaya memperjuangkan hak-hak wanita agar derajatnya itu sama seperti pria. Sejajar dengan kaum pria. Nah, perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan oleh beliau ini disalurkan melalui pendidikan. Ada 2 sekolah khusus kaum wanita yang didirikan oleh beliau. Yang pertama adalah Sekolah Gadis di Jepara, dibuka pada tahun 1903, dan yang kedua itu adalah Sekolah Gadis di Rembang. Pada dasarnya, apa yang dicita-citakan beliau ini dapat dilakukan oleh Kartini hanyalah sebagai perintis jalan yang nantinya harus diteruskan oleh Kartini baru di masa sekarang. Nah, beliau ini meninggal pada tanggal 17 September 1945 dalam usia yang cukup muda setelah beliau melahirkan. Setelah itu, karena perjuangan beliau yang sungguh besar terhadap dunia pendidikan oleh kaum wanita, Bapak W.R. Supratman pun mengabadikan namanya dalam sebuah lagu yang judulnya itu Ibu Kita Kartini. Poin kedua itu ada Ki Hajar Dewantara 1889 sampai dengan 1959. Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Mas Wardi Suryaningrat
lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau ini sangat berjasa dalam bidang pendidikan dan beliau yang mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Maka sampai sekarang hari lahirnya yaitu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Materi lain yang menarik di buku ini itu konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup itu sebenarnya adalah sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Nah, konsep tersebut menjadi aktual kembali terutama dengan terbitnya buku An Introduction to Lifelong Education pada tahun 1970 karya Paul Langeran yang dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seorang dilahirkan hingga seorang tersebut meninggal. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal maupun formal, baik yang langsung dalam keluarga, di sekolah, maupun dalam pekerjaan dan dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya yang menarik itu adalah pengertian dan faktor-faktor pendidikan. Yang pertama adalah faktor-faktor pendidikan. Itu ada 4 macam. Faktor pertama itu adalah faktor tujuan. Yang kedua faktor pendidik. Yang ketiga faktor anak didik. Yang keempat itu adalah faktor alat pendidikan. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jadi cukup sekian review saya. Semoga bermanfaat. Walaupun saya tahu mungkin dari kamu semua yang menonton video ini kurang jelas dengan apa yang saya katakan, saya mohon maaf. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.